Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta, masih dalam ngopi bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Untuk kali ini Bung Warta mau ngomongin soal paranormal atau perdukunan. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa di share, di like, dan di subscribe agar semakin banyak orang yang tahu dan mengikuti channel YouTube-nya Bung Warta. Sobat semua, kalau ngomongin soal paranormal, ini sangat banyak di Indonesia ini. Paranormal ini ada juga yang menyebutnya dukun, atau ada juga di beberapa daerah yang menyebutnya sebagai pawang, ada juga yang menyebutnya sebagai orang pintar. Banyak, beraneka sebutan. Banyak yang menjadikan jasa perdukunan ini menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hidupnya. Karena memang perdukunan ini atau paranormal ini sudah menjadi budaya yang lama ada di Nusantara ini. Jadi sudah lama budaya ini, adat ini ada di Nusantara itu sudah lama. Berbagai daerah memiliki adat ini. Bahkan sebelum ada tabib, sebelum ada apalagi dokter, dukun lebih dulu ada dan dipercaya bisa mengobati penyakit. Penyakit kalau di masa lampau itu kan diidentikannya dia adalah penyakit yang memang karena dikirim orang, tenung, santet, guna-guna. Ada yang juga karena memang didatangi oleh makhluk halus, kesurupan, kemudian ya karena memang dianggap ada makhluk halus yang masuk ke tubuh seseorang sehingga menjadi sakit. Hal-hal ini dipercaya sehingga dukun atau paranormal dipercaya bisa mengusir roh-roh halus atau jin-jin jahat yang ada dalam tubuh seseorang. Ini sangat kental di Indonesia, banyak yang mempercayai ini. Saat ini perdukunan itu, jasa perdukunan semakin berkembang, juga turut berinovasi, berkembang mengikuti ya perkembangan zaman. Konsultasi perdukunan atau metode-metode perdukunan yang dipakainya pun terus berkembang. Tapi dilihat dari metode-metode paranormal yang ada di Indonesia ini, terbilang ada 3 metode yang digunakan dalam memberikan jasa pelayanannya. Yang pertama adalah yang memang murni menggunakan layanan paranormalnya itu menggunakan adat lokal. Adat lokal, dia masih benar-benar menggunakan adat lokal. Misalnya ada dukun-dukun yang memang dia mengandalkan barang-barang pusaka, keris pusaka, tongkat pusaka, kemudian batu-batu yang dianggap bertuah. Ini masih banyak. Kemudian ada juga selain menggunakan barang pusaka, menggunakan keramat mbah-mbahnya atau keramat orang-orang yang terdahulu yang dikeramatkan. Ini juga ada.
Kemudian ada juga yang dalam berprakteknya ini dengan suguhan-suguhan atau sajen-sajen kepada makhluk gaib, makhluk yang tak nampak, yang dipercaya tinggal di pohon, di bebatuan, di gua, di sungai, berupa suguhan-suguhan, sajen-sajen. Ini masih ada perdukunan-perdukunan yang masih menggunakan metode ini. Kemudian ada juga paranormal yang menggunakan metode dengan dicampurkan dengan nuansa islaminya. Ada yang dicampur dengan nuansa islami ini, misalnya orang dipasangi susuk gitu. Ada dipasangi susuk tapi dengan bacaan-bacaan yang menggunakan ayat-ayat. Jadi sebelum disusuk orangnya disuruh istighfar, disuruh baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ada nuansa islaminya juga gitu, ada bacaan-bacaan islaminya juga. Padahal prakteknya itu pasang susuk gitu, atau prakteknya mandi kembang nantinya. Ini ada yang seperti ini. Kemudian ada juga yang paranormal tapi dia bukan paranormal. Ini biasanya ustadz gitu atau orang yang memang mengerti ilmu agama, menggunakan metodenya memang metode ruqyah. Jadi ini ruqyah yang digunakan metodenya. Jadi mengusir jin menggunakan ayat-ayat, bacaan-bacaan atau doa. Ruqyah. Jadi ini lebih memiliki nuansa religi. Jadi mengusir menggunakan ayat-ayat ketika ada jin yang dirasa nempel, yang membuat orang itu malas nantinya, itu diruqyah. Banyak orang yang memang menggunakan praktek-praktek perdukunan ini digunakan oleh oknum-oknum dukun untuk melakukan aksi tipu-tipu juga banyak yang menggunakan trik-trik sulap. Ini biasanya dilakukan oleh oknum dukun. Ketika ngobatin orang kemudian pakai medianya telurnya diusap-usap ke tubuh kita, dimasukkan di piring, dipecahkan telurnya, di dalam telurnya nanti ada jarum, ada rambut. Itu kan trik-trik sulap. Ada juga yang menggunakan trik-trik dari keris, tapi ketika dipukul-pukulkan ke tubuh pasien nanti keluar darah gitu. Padahal nggak luka tuh pasiennya. Nah, ini darah kotor katanya. Padahal darahnya itu ya disimpan di kerisnya. Ada disuntikan dulu ke bagian dalam kerisnya. Ketika dipukul-pukulkan ke tubuh pasiennya nanti dibuka itu lubang untuk keluar darah yang sudah disimpan dalam kerisnya. Trik-trik ini. Semakin pintar orang menggunakan trik, kalau oknum-oknum dukun ini menggunakan trik-trik sulapnya dia semakin pintar, maka semakin meyakinkan kepada pasiennya. Semakin meyakinkan. Tidak hanya penyakit-penyakit yang berupa penyakit medis. Penyakit medis itu kan misalkan liver, sebenarnya orangnya menderita liver, tapi akan divonis bahwa ini kena santet, perutnya bengkak, padahal liver. Jadi banyak yang kaitan medis nanti akan
didiagnosis oleh sang dukun ini sebagai penyakit-penyakit kiriman. Ada juga paranormal yang memiliki kemampuan memang dia bisa berkomunikasi dengan makhluk sakral. Ada ini memang. Ini dalam dunia paranormal disebutnya perewangan. Perewangan itu perbantuan dari makhluk gaib, perewangan. Ciri-cirinya kalau yang menggunakan praktek ini, paranormal ini, dia akan seperti orang bicara gitu. Seperti ada yang berbisik ke dia, ngasih tahu. Perewangan. Ini sebenarnya tidak hanya di kalangan paranormal kalau yang perewangan ini. Ada juga yang nantinya jadi indigo gitu. Indigo bisa melihat gitu. Ada hal-hal yang aneh gitu, atau bisa diramalkan, bisa meramal gitu, indigo ini. Ini karena memang ada kakek buyutnya dulu yang berteman. Kakek buyutnya dulu pernah berteman ini dengan makhluk-makhluk jin. Karena makhluk jin itu kan usianya panjang, sehingga dia ketemu lagi dengan anak cucunya. Ada kangen dia dengan kakek buyut kita, sehingga bertemanlah dengan anak cucunya. Inilah yang nanti ada kemampuan, memberikan kemampuan. Dia berupa membisikkan. Jadi ketika ada pasien yang menanyakan tentang suatu hal, nanti ada bisikan dari jin tadi. Maka disebutnya perewangan, perbantuan. Saya tidak akan membahas tentang boleh tidaknya menggunakan jasa perdukunan ini. Memang ada larangannya juga sebenarnya, bahwa tidak boleh kita meminta bantuan kepada dukun. Tapi itu kembali kepada diri kita, diri Anda masing-masing. Saya bukan ahli agama sehingga tidak akan menjustifikasi atau tidak akan mengupas itu. Cuman saya ingin mengatakan bahwa hati-hati ketika Anda memasuki dunia atau mencari jasa layanan perdukunan ini, karena sekarang ini sudah banyak oknum-oknum dukun dengan kedok, dengan kemasan. Ada yang kemasannya dia bisa kemasan religi, ada kemasannya dia memang kemasan orang sakti, orang yang punya keanehan. Berbagai trik selalu berinovasi, berkembang. Mungkin di antara mereka memang ada yang tulus, ada yang baik, tapi pasti ada oknum-oknum yang melakukan tipu-tipu atau mencoba mencari keuntungan dari masalah yang disandang oleh pasien-pasiennya yang datang. Oke, kembali kepada Anda semua. Semoga menjadi wawasan. Tetap semangat. Kalau Bung Warta tanpa dukun-dukunan, tanpa paranormal, tetap berusaha, berdoa, dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap masalah pasti ada solusinya. Karena yakinlah Allah memberikan masalah pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sebagai orang yang diberi masalahnya. Saya Bung Warta. Assalamualaikum.